keselamatan itu 3 hal. Justification, sanctification, glorification. Yang justification sudah saudara alami, terima Tuhan Yesus. Sanctification sedang dijalani, nanti pada harinya akan mengalami yang namanya glorification. Tuhan memberkati. Amin saudara. Nah, sanctification ini perlu, dan sanctification ini tidak bisa terjadi tanpa yang namanya gereja. Jadi ini tulisan yang di atas ini, sanctification means the church. Tidak ada orang yang bisa mengalami pengudusan ini di luar gereja. Karena apa? Karena Tuhan telah menetapkan bahwa gereja itulah tempat kita dikuduskan. Efesus 5:25, hai suami kasihlah istrimu sebagai Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Nah ini proses pengudusan ini, ya, Kristus mengasihi jemaat dengan menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Soalnya itu Tuhan Yesus itu mati bukan hanya untuk Anda pribadi. Tuhan Yesus mati untuk gerejanya. Dia mati untuk Anda pribadi, ya, tapi dia juga mati untuk seluruh gerejanya. Artinya apa? Untuk justification dia mati buat Anda pribadi, tapi untuk sanctification dia mati untuk seluruh gerejanya. Jadi saudara nggak bisa mengalami yang namanya mengerjakan keselamatan itu di luar gerejanya, nggak bisa. Nggak bisa saudara sudah terima Tuhan Yesus, saudara kemudian hidup solo gitu, ya hanya aku dan Yesus, aku baca firman tiap hari, nggak bisa. Sifatmu yang nggak benar itu nggak akan bisa berubah kalau nggak digesek. Besi menajarkan besi, manusia menajarkan sesamanya. Itu tempatnya di gereja. Kata jemaat saya, pastor, masa saya dihina begini, saya belum pernah mengalami dihina. Saya pikir di sekolah, di tempat kerja, itu aja saya nggak ngalami. Masa di gereja saya ngalami itu? Saya bilang, sekolahmu tuh tidak berusaha menguduskan kamu. Tempat kerjaan kamu tidak punya visi untuk menguduskan kamu. Tuhan punya visi untuk menguduskan kamu, dan alatnya adalah gereja. Makanya kamu dihina di sini supaya kamu belajar mengampuni. Bagaimana caranya kamu belajar mengampuni kalau tidak ada orang yang perlu diampuni? Gimana caranya kamu belajar mengampuni kalau tidak ada yang menyalahi kamu? Dia kaget, oh di gereja mestinya dia bayangkan gereja lebih baik dari sekolah, gereja lebih baik dari tempat kerja. Ternyata dia mengalami yang buruk sekali di gereja. Saya bilang ya, welcome to church. Kita semua masih dalam proses dikuduskan. Makanya poin saya begini, you kalau mau sanctification, proses pengudusan Tuhan ini, nggak bisa lepas dari gereja. Nggak bisa lepas dari gereja. Disinilah kita belajar mengampuni, kita belajar dikuduskan. Sesudah yang menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian dia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Yesus mati dan bangkit punya visi. Dia nggak cuma sekedar nyelamatin kamu terus sudah. Dia punya visi bahwa yang umat yang dia tebus itu akan bertumbuh di dalam kekudusan. Sehingga pada akhirnya ini visinya Tuhan buat saudara. Cemerlang. Cemerlangnya bukan menurut kamu, menurut dia. Cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut, tidak bercela, tapi kudus. Itu visinya Tuhan. Itu yang dia ingin kita alami saudara di dalam hidup kita di dunia ini. Makanya perlu gereja. Tanpa gereja ini nggak terjadi saudara. You nggak bisa mencapai kudus, tidak bercacat, tidak bercela, tidak ada perut, cemerlang sendirian. Tidak akan terjadi. Ini visi Tuhan. Caranya dengan apa? Caranya dia melakukan ini apa? Yaitu jemaat. Jemaat ini tugasnya untuk menguduskan kita semua. Nah, ini nggak populer juga sih. Permintaan pasar bukan begini, market demand bukan begini. Orang ikut Yesus, orang datang ke gereja, biasanya cari berkat. Nggak banyak yang cari mau dikuduskan. Cemerlang itu, nggak begitu orang begini. Nah, yang dia butuh apa?
Saya butuh buat hidup saya di dunia ini, saya butuh mujizat, saya butuh berkat, saya butuh ini. Kalau Tuhan bisa memberikan kepada saya, ya saya datanglah ke gereja. Gitu. Padahal gereja itu bukan untuk itu. Gereja ini buat menggarap saudara. Ada suatu perubahan, ada suatu gesekan, ada satu. Kenapa Tuhan Yesus bilang menyangkal diri, menyangkal daging? Karena waktu saudara baca firman dan saudara mulai menyadari bahwa hidupmu, kebiasaanmu, keinginanmu itu tidak sesuai dengan firman, Anda harus berubah, menyesuaikan itu semua kepada firman. Itu namanya menyangkal diri, saudara. Keinginanmu kesini, tapi firman bilang begini, oke Tuhan, aku pergi kesini. Itu kan gak gampang, saudara. Menyangkal diri, menyalibkan keinginan diri sendiri, saudara. Nah, itu makanya kalau ngomong soal begini nggak populer, nggak membuat gereja jadi banyak orang. Tapi ini kehendak Tuhan untuk membangun yang namanya murid. Dia nggak cari customer, saudara. Dia nggak cari fans, penggemar, pengagum, penggembira. Dia nggak cari begitu. Yang dia cari adalah murid. Lalu saudara mau menjadi murid. Haleluya. Ya, nggak banyak yang tangan juga. Karena memang nggak enak jadi murid. Nah hari ini saya mau bicara tentang hal ini. Kita ini bangun gereja ini kan komitmen ya Pak. Kita bangun gereja ini mau memenuhi permintaan masyarakat atau mau taat sama firman dan taat dengan keinginan Tuhan Yesus. Itu semua. Nah, poin pertama saya adalah gereja ini penting. Saudara tidak bisa dikuduskan, mengalami sanctification di luar gereja. Gereja itu karena Tuhan mengkhususkan gereja, Dia mati untuk gerejanya supaya kita ini bisa dikuduskan dan menjadi jemaat yang cemerlang di hadapan Dia. Bahkan di Efesus 5:29 dia katakan sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat karena kita adalah anggota tubuhnya. Rahasia ini besar, tapi yang dimaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Amin, saudara. Amin. Jadi caranya dia membuat saudara menjadi jemaat yang tercemerlang. Saudara itu akan diasuh dan dirawat. Siapa yang mau diasuh dan dirawat oleh Tuhan Yesus? Kalau saudara mau diasuh dan dirawat sampai saudara menjadi jemaat yang cemerlang, jawabannya adalah saudara harus berada di dalam gereja Tuhan. Gak bisa kan? Amin, saudara. Amin. Nah, selama sejarah ya, Tuhan itu menunjukkan hadiratnya itu dengan cara yang sangat luar biasa. Musa, ketika Tuhan itu hadir di dunia, fenomenanya itu luar biasa. Musa ketemu sama Tuhan, ada semak belukar yang terbakar tapi tidak habis. Amin, luar biasa. Kemudian waktu bangsa Israel itu di padang gurun, ada tiang api, ada tiang awan. Hadirat Tuhan itu luar biasa. Kemudian waktu mereka punya tabut perjanjian, ada yang namanya Shekinah Glory. Itu hadirat Tuhan ada di situ. Wah, itu nggak ada orang yang bisa masuk di situ kecuali imam besar setahun sekali. Itu pun harus dengan berbagai upacara yang sangat rumit, yang kalau salah satu aja dia bisa mati di situ. Hadirat Tuhan luar biasa. Nah, salah satu manifestasi hadirat Tuhan yang luar biasa itu terjadi dalam suatu prototipe daripada gereja Tuhan, yaitu waktu Temple of Solomon, Bait Salomo. Dan ini kisahnya dibuat awal 7 ayat 1. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau saudara ada di sini, melihat sendiri Salomo bangun bait yang segitu luar biasa besar dan indah dan mahal. Kemudian waktu selesai didedikasikan, api turun dari langit. Korban bakaran habis dijilat api itu. Kemudian hadirat Tuhan turun. Orang nggak bisa begitu. Semua orang tersungguh.
imam-imam tersungkur, saking luar biasanya hadirat Tuhan. Kalau saya bayangin ini aja, saya kepingin bisa berada di situ, ngalamin hal itu. Api turun dari langit, hadirat Tuhan luar biasa ya kalau Tuhan ada. Tapi tahukah saudara bahwa di Perjanjian Baru sesuatu yang lebih luar biasa terjadi? Ini api turun dari langit bukan yang terakhir kali. Di Kisah 2, api juga turun dari langit, saudara. Waktu Pentakosta itu lidah-lidah api turun, dan kali ini bukan ke atas korban bakaran binatang mati, bukan. Dia turun kepada manusia, kepada murid-murid Yesus. Wah, luar biasa sekali, saudara. Efesus 2:19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Tuhan tidak lagi tinggal di dalam bangunan yang dibangun oleh Salomo betapapun indahnya, tapi dikatakan bangunan yang ditinggali oleh Dia sekarang adalah kita semua ini. Kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Siapakah kita sehingga kita bisa menjadi tempat kediaman Allah? Padahal setiap kali tempat kediaman Allah itu sesuatu yang dahsyat yang terjadi. Tiang api, tiang awan, Shekinah glory, Temple of Solomon. Sekarang di kita api turun kepada murid-murid dan dikatakan kita ini sekarang tempat kediaman Allah. Saudara, kita disebut sebagai kawan keluarga dari orang-orang kudus, anggota keluarga Allah, members of His body, anggota tubuhnya. Jadi kita ini nempel. Anggota tubuh ini kan ke tangan nih, ini anggota tubuh ini, betul nggak? Saya lama sama Pastor Bobi, saya cinta dengan Pastor Bobi, tapi kalau Pastor Bobi jadi anggota tubuh saya mungkin agak keberatan. Dia ikut saya kemana-mana, mandi, WC dia ikut, saya pulang ke rumah dia ikut. Terus istri saya jalan itu apa tuh gantung-gantung dari dia Bobi. Kayaknya enggak deh. So Pastor Bobi saya, I love you, but I don't think I want you to be a member of my body. Tapi Yesus mengatakan kita ini a member of His body, anggota tubuhnya. Betapa sayangnya Dia sama kita itu. Betapa kita ini ya nggak nyadar betapa kehormatan yang besar sekali yang kita dikasih sama Dia menjadi anggota gerejanya. Sampai ke gereja aja mesti disuruh-suruh, ke gereja aja mesti diteleponin. Gila. Jangan bilang banyak. Ini kan pemimpin ya. Gila kan? Gimana yang mesti diteleponin? Ayo ke gereja. Lu kalau nggak menganggap itu sebagai suatu kehormatan, lu nggak usah. Gila, emang Tuhan Yesus butuh kamu seperti apa sih? Udah dikasih kesempatan menjadi anggota tubuhnya, masih malam di malam kerjanya sampai malam apa? Lu nggak sadar berapa besarnya keuntungan kamu diberikan kesempatan menjadi anggota gerejanya. Itu kamu tuh sebetulnya lebih hebat daripada bait Salomo. Api itu turun ke atas kamu. Saudara, matahari itu 150 juta kilometer jauh. Kita nggak bisa melihat, membuka mata, melompat mataharinya nggak bisa, apalagi pegang dan hidup nggak mungkin. Tapi kita nempel dengan Dia yang bersinar lebih terang daripada sejuta matahari. Yesus Kristus, the one that shines brighter than a million suns. Nempel kita sama Dia, karena Dia batu penjuru, kita batu-batu yang nempel sama Dia. Gitu kan nggak nyadar bahwa itu adalah suatu anugerah. Sampai mesti dipaksa-paksa datang ke gereja. Sekarang yang udah masa-masa begitu. Kalau nggak mau, udah dia nggak ngerti yang ini. Dia nggak ngerti keuntungan apa yang sebetulnya mereka memiliki. Kehormatan yang begitu besar mereka lecehkan. Gereja itu sangat luar biasa. Saudara, tanpa gereja Anda tidak bisa
mengalami sanctification, dikuduskan, cemerlang, tanpa kerut dan cacat, nggak bisa. You kalau malas ke gereja, silahkan, nggak ada yang maksa. Gereja itu yang butuh tuh you, bukan gereja yang butuh. Kita yang butuh gereja Tuhan. Amin, saudara. Amin. 1 Petrus 2:5. Dan biarlah kamu juga dipakai sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang kami Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita ini dijadikan batu hidup di dalam bait Allah, tempat kediaman Allah. Kita ini menjadi anggota di situ. Makanya jangan jadi batu melayang. Batu melayang nggak pernah jadi berkat. Pindah-pindah gereja, pindah-pindah kemana-mana. Itu Anda memang butuh komitmen dan butuh penderitaan. Sebab kalau saudara lihat sebuah bangunan itu ya, kan batu-batu. Kalau batunya segini, ibaratnya begini. Kita semua ini tadinya batu yang di pinggir jalan, batu yang penuh dosa, betul. Diambil sama Tuhan, saya dibersihkan dengan firman. Wah, bersih sekali. Tapi batunya kan masih benjol-benjol. Nah, batu benjol ditumpuk sama batu benjol bisa bikin rumah? Tidak bisa. Batu benjol itu contohnya begini. Saya dulu diselamatkan, ya. Benjolnya, saya ini batu benjol bener nih. Benjolnya benjol. Benjolnya kasar, tidak berperasaan sama orang lain. Ketemu batu benjol lain. Batu benjol lain ini benjolnya apa? Super sensitif, mudah tersinggung. Ketemu di music ministry. Benjolnya ini cocok ini. Orang kasar nggak punya perasaan. Ini orang terlalu sensitif, tidak bisa mengampuni. Cegah. Disitulah namanya proses sanctification. Perudusan. Yes, batu. Apa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tidak pernah ada orang yang memperlakukan seperti ini dalam hidupku kecuali di gereja. Ya itu memang tujuan gereja, Pak. Memang untuk itulah gereja itu ada, karena kamu ini banyak benjolnya. Dan kalau benjol itu tidak dikikis, gak bisa dipakai buat membangun. Makanya pahat datang, namanya pahat Pak Pendeta, itu ya. Pak Pendeta datang dengan pahat. Kamu memang salah nih begini. Siapa kamu? Bapak saya aja gak pernah ngomong begitu. Kamu lagi. Ya. Namanya juga batu hidup. Batu hidup dipahat, dibentuk supaya bisa ditumpuk menjadi suatu bangunan yang rapi tersusun sebagai tempat kediaman Allah. Makanya Paulus sudah bilang, aku mau menjadi bersekutu dengan penderitaan. Di gereja itu penuh penderitaan, saudara. Pikir ini tempat senang-senang kayak clubhouse gitu. Banyak penderitaan karena ini semuanya di batu. Saya bisa lihat dari sini benjolnya banyak banget, semua benjol sini. Dan benjolnya ini cocok satu dengan yang lain. Benjolnya bukan minggu, benjolnya dia sudah dipilih khusus oleh Tuhan. Kalau lihat kiri kanan, aku tahu benjolnya. Itu memang itu sengaja. Ya makanya bahasa Indonesia ini bagus. Katanya, dan biarlah. Kata biarlah ini harus jadi kata moto kita di gereja. Begitu cerdas di situ. Biarlah. Begitu saudara. Makanya ada kata biarlah kamu juga dipergunakan. Banyak orang nggak sudi, nggak rela. Aku enak aja buat dia mempergunakan saya. Ada dia kita kok. Jadi haleluya, sebagai bagian hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Kita kerja di sini membangun rumah rohani. Artinya apa? Suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani. Jadi tugas gereja adalah ngajarin saudara tentang hal-hal yang rohani. Tapi banyak orang datang ke gereja mau surga, memenuhi kebutuhan jasmani. Dan pendeta memenuhi permintaan pasar. Kliennya juga, apa yang Anda butuhkan? Yesus ada di sini. Anda butuh kesembuhan, Anda butuh berkat, Anda butuh ini. Jadi seolah-olah
Gereja itu jadi toko gratisan lagi. Butuh apa? Ini. Butuh apa? Ini. Butuh jodoh? Ini. Bosan untuk jodoh ini? Saya tahunya dari mana? Ini bukan teori. Saya tahunya dari mana? Dari isinya permintaan doa yang diberikan kepada saya. Kalau jemaat datang sama saya kita didoakan, gak ada yang mintain rohani. 95% lah minimum. Semua orang datang saya minta didoakan, mintanya soal urusan apa? Coba. Urusan jasmani lah. Pastor tolong doakan saya lagi butuh pekerjaan. Pastor saya ini pengen punya pacar. Pastor saya pengen dia, tapi dia udah nolak saya 7 kali. Dia udah mau bunuh diri aja, gitu kan? Kadang-kadang ngomong begitu sih. Lu nyadar gue kan dari tadi tujuannya bukan mau ini, bukan surga gue buat turun ke sini. Lalu pasti gue kasih visi surga. Tapi nggak ada yang datang sama saya, pastor. Saya mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya rasa saya mau dipanggil sebagai misionaris. Kemana pastor dia? Saya lagi bikin antara Iran atau Irak. Nggak ada yang ngomong begitu. Semua saya, ini pastor saya udah benjolan di sini. Memang saya ini bukan pendengar yang baik, saya agak menyesal juga. Ada satu tante di gereja saya, ada kutil di telinga sini loh. Manggil Benny, tolong dorong tante ya, ini ada kutil, ini kecil, ini tapi mengganggu. Dan tante udah ke dokter belum? Udah, terus dokter bilang harus dioperasi. Operasi bisa, saya melihat fotonya kecil aja gitu. Oh enggak sih, 3 menit. Lu ngapain minta doa gue? Gue lagi doain Irak nih. Masa mesti doain kutil yang dioperasi 3 menit selesai? Tapi ya tentunya saya gak ngomong itulah. Kalau usah ngomong gitu gak sopan. Iya tante, saya doakan. Minggu depannya datang lagi. Ya ini belum sembuh, ini kutil tante. Bukan dokter, kenapa sih? Tapi saya keluarin. Kenapa gak ke dokter aja? Kalau waktu itu, ini kok bosan ke depan ke dokter dia bilang, iya, tante maunya Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Oh, ya. Saya doakan sekali sendiri, saya doakan lagi teman. Yesus hotel. Minggu depannya 3 minggu nih. Datang lagi belum sembuh. Wah itu masih gila gitu. Saya udah penginjilan ke mana-mana gitu. Ini kotor. 3 minggu gue doain gak sembuh-sembuh. Ini mematahkan iman ini. Saya bilang tante, saya gak mau doain lagi. Loh kenapa? Tante, kalau kutil aja tante nggak mau ke dokter, kasihan dokter nggak ada kerjaan. Dokter itu juga anak Tuhan, butuh kehidupan. Ya tapi tante maunya disembuhkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan lewat dokter. Dan kedua tante, saya udah doain 3 minggu nggak sembuh-sembuh. Saya ini mulai kehilangan iman. Gitu loh. Kita ini kan kerjanya pembangunan suatu rumah rohani. Artinya Anda itu dibangun supaya punya pikiran yang rohani. Tapi kebanyakan semua orang yang minta doa sama saya, nggak ada yang mendoakan soal yang rohani. Kotil lah, bisul lah, ambeien lah. Itu maksudnya. Bukannya Yesus gak sanggup, cuman dia nggak menghela nafas panjang di surga. Kapan anak-anak ini mulai peduli dengan urusan yang kekal? Kenapa yang diurusin malah surga disuruh ngurusin urusan sementara? Itu aja yang dipikirin, itu aja yang dipergumulkan. Minta jodoh, nanti udah dapet jodoh saya gitu. Makanya jadi pendeta pusingnya ini. Ini bukan karena misi, ini karena penggembalaan.
bobot, betul saudara. Padahal kerjaan kita mestinya ini kan ngajarin orang supaya menikah. Jadi tahu nggak sekarang yang saya lakukan? Ini benar. Orang kita didoakan kerjaan, ya udah saya Tuhan, Johnny butuh kerjaan, tolong berikan kerjaan yang terbaik. Tuhan berikan yang terbaik yang sudah kau siapkan bagi dia. Dan Tuhan kami juga mengangkat Turki yang saat ini sedang gempa bumi. Dan ternyata Tuhan hanya 0,03% Kristen. Si Johnny buka mata. Loh, gue lagi kita berikan kerjaan, tiba-tiba doain Turki. Ya kenapa? Karena ini loh, bagi suatu imamat yang kudus. Saudara tahu nggak imamat kudus itu apa? Karena kita baca tuh, ya imamat kudus. Nggak tahu apa. Lo tahu nggak imam itu kerjanya? Imam itu kerjanya menjadi perantara antara manusia yang berdosa dengan Tuhan. Israel berdosa. Imam itu kerjanya apa? Membuat persembahan supaya Tuhan mengampuni. Kemudian dia menyatakan pengampunan, memperdamaikan Tuhan yang kudus dengan umat yang berdosa. Jadi imamat yang kudus tugas gereja apa? Penginjilan. Memberitakan Injil, memberitakan Tuhan Yesus sudah mengampuni kalian semua. Itu tuh kerjaan kita. Makanya saya selipin tuh, supaya kita ini ngajari jemaat itu berpikir yang rohani. Jangan mikirin dirimu sendiri doang. Kebutuhan di dunia yang nggak ada habisnya dan hanya sementara ini, sudahlah, anggap saja itu penderitaan. Apa itu suatu yang shocking? Selama kamu hidup di dunia ini, kamu pasti menderita. So what? Ngapain kita jadi seperti orang dunia yang tujuan hidupnya hanya menghindarkan diri dari penderitaan? Udah. Ada penderitaan, tolonglah penderitaan itu. Yang penting apa? Hidup kita yang menderita ini bisa melakukan sesuatu yang kekal bagi kerajaan surga. Itu tugas gereja, memberikan perspektif surgawi kepada manusia jasmani ini. Jangan diikutin. Surga yang harus ini saya kita di LA lagi di Los Angeles lagi series bagaimana mengenal kehendak Tuhan. Saya bilang begini, Bapak sudah nggak mau mengenal kehendak Tuhan? Apa kamu semua? Saya bilang jangan bohong. Kebanyakan kamu tuh sebetulnya lebih tertarik bukan untuk kamu mengenal kehendak Tuhan, kamu ingin Tuhan mengenal kehendakmu. Kebanyakan begitu. Gereja itu berfungsi sebagai agen surga, bagi-bagi berkat, bagi-bagi kebutuhan manusia dipenuhi. Ini hidup di sini cuma sebentar, ngapain sih diurusin? Menderitanya kamu di dunia ini, begitu masuk surga, lupa semuanya, tidak ada bekasnya. Jadi ngapain kita buang waktu segitu banyak ngurusin soal penderitaan? Rangkul saja penderitaan itu, sudah. Makanya saya bawa anak-anak LA ini 13 tahun, 14 tahun anak kita, saya ajak ke keluarga, saya kasih tahu, kamu akan saya ajak untuk turut menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus. Mereka belum pernah hidup tanpa AC itu. Ya, ini nanti kita seminggu kita tidur di, gak ada yang tidur di ranjang, tidak ada satu hari pun di hotel, kita di tenda. Mereka udah takut sekali soal toilet. Saya bilang, nanti kapalnya kita ada toiletnya nih? Ada, besar sekali, namanya lautan. Tapi jangan khawatir, saya udah bikin tempat pegang. Jadi mereka sangat penuh kekhawatiran dan ketakutan yang ikut ini. 27 anak dari Los Angeles akan melakukan pelayanan di Kepulauan Riau minggu depan ini, saudara. So, saya itu tugas gereja itu membangun rumah rohani supaya kamu yang jasmani ini belajar untuk menjadikan hal yang rohani menjadi lebih penting daripada yang jasmani. Amin. Amin. Pastor Bobby saya tanya, dari kan banyak dong orang minta doa sama kamu. Betul nggak bahwa 95% itu urusannya urusan jasmani? Banyak nggak yang bertanya, Pastor saya mau melayani Tuhan, saya bank account saya ada 100 juta ringgit, saya mau lagi berdoa, mau saya berikan 90% buat gereja. Itu bagaimana Pastor? Setuju nggak Pastor? Karena ada yang ngomong gitu. Karena kita ini manusia jasmani.
dilatih mulai berpikir yang rohani, jangan jasmani terus. Itu proses sanctification yang tadi saya bilang itu ini. Tapi terus terang aja, ini nggak populer. Makanya pendeta itu harus tahu bedanya. Bedanya pedagang sama pendeta itu apa? Kalau pedagang itu suksesnya ini, dia mendengarkan permintaan pasar, dia penuhi permintaan pasar, maka dia sukses karena banyak peminatnya. Tapi kalau pendeta mestinya pikir ini permintaan pasar ini alkitabiah atau tidak. Kalau tidak alkitabiah, meskipun tidak populer, jangan dijawab. Konsekuensinya gerejamu kecil, ya sudah, kecil kan menurut dunia. Masalahnya pendeta itu banyak juga dengan tekanan, semua orang perlulah kepengen merasa sukses. Tapi sukses itu menurut siapa? Menurut dunia atau menurut Tuhan? Kalau sukses menurut dunia kan simple. Dunia juga bisa menilai pendeta mana yang sukses. Dari mana nilainya? Siapa yang punya jemaat paling banyak. Tapi dia nggak pernah berpikir itu jemaat, itu murid, atau customer, atau penggembira, atau apa? Nggak ada urusannya kan mereka kan bukan orang alkitabiah. Tuhan nggak cari jumlah besar. 75% waktu Yesus di dunia ini, dia cuma berurusan dengan 12 orang. Dia nggak terobsesi dengan jumlah yang banyak. Nah saya ngomong gini bukannya karena saya iri dengan orang yang jumlahnya banyak. Saya khotbah sama 100.000 orang juga nggak pernah. Saya khotbah udah jutaan orang saya khotbah. Saya juga punyalah karisma untuk bisa ngomong dengan puluhan ribu orang sekaligus. Sudah saya lakukan puluhan tahun. Bukannya nggak bisa. Tapi bukan itu bukannya. Dia cari murid. Dia cari itu murid. Nah murid itu memang mungkin nggak banyak. Makanya 75% waktunya Tuhan Yesus ketemu dengan murid. Dia nggak cari popularitas dengan orang banyak. Bahkan di Yohanes 6 itu dia ngomong, kamu ikut aku ini karena aku bikin mujizat, kamu dapat makan gratis gitu. Kamu percaya sama aku, tapi aku tidak mempercayakan diriku karena kamu cuma cari hal yang jasmani dari aku, bukan mencari hal yang rohani. Jangan sampai gereja ini menjadi yang namanya dispensary of services. Artinya kita ini menjadi agen dari surga untuk kasih sesuatu untuk hal-hal yang duniawi. Kita justru harus melatih orang-orang yang duniawi untuk punya pikiran yang surgawi. Semua setuju dengan amin. Imamat yang kudus artinya gereja harus menjadi imamat yang kudus. Harus memberitakan Injil dan bukan pendetanya, tapi jemaatnya. Lah pemimpinnya ngapain? Pemimpinnya ini melatih. Gereja ini jualannya itu bukan services, bukan service. Ada butuh konseling, kita ada konseling. Ada butuh anak yang liar itu untuk diajar firman Tuhan, kita ada Sunday school. Kamu butuh doa untuk kesembuhan, kita ada. Bukan gitu, gereja itu bukan begitu. Efesus 4 ayat 11 katakan. Dan dialah yang memberikan rasul, Injil, Nabi, dan gembala dan guru untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi pekerjaan pelayanan itu yang melakukan adalah orang-orang kudus. Jadi kalau ada yang sakit, jangan datang ke pendeta. Pak pendeta ini, ibu saya sakit, tolong doakan. No, kamu yang doakan. Waduh, saya nggak bisa mendoakan orang sakit. Nah, itu tugas pendeta, melatih kamu supaya kamu bisa mendoakan orang sakit. Tugas gereja adalah melatih, train, equip, memperlengkapi orang anak-anak Tuhan untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Itu namanya gereja. Tapi permintaan pasar nggak begitu. Permintaan pasar adalah kita nggak mau disuruh begitu, pendeta aja, udah kamu aja, kita bayar kok. Dan tidak kurang sayangnya pendeta berkata, gitu kan bisa melakukan. Dan akhirnya sedang sama-sama yang nggak senang Tuhan, karena yang disebut gereja ini bukan gereja. Jadi banyak yang dianggap sebagai gereja itu tidak berfungsi sebagai gereja di mata Tuhan. Itu gereja adalah hasil dari permintaan pasar yang dituruti oleh pendeta, karena pendetanya tidak tahu dia itu pendeta atau pedagang. Karena dia pengen
merasa sukses, supaya banyak orang. Ya udah, orang yang disuruh menginjil, nggak maunya udah, yuk bikin acara lah seminggu sekali, 2 jam gitu setiap hari minggu. Saya kan datang tiap minggu, gitu. Diubah, yang namanya gereja itu bukan begitu. Yang namanya gereja setiap anggotanya menginjil. Dirubah, udah Pak Pendeta aja, you yang KKR kita biayain, kita kasih uang, tapi jangan suruh saya. Dan saya nggak mau dibikin merasa bersalah nih kalau saya nggak melakukan. Maka kita menciptakan suasana di gereja di mana itu tidak diekspektasikan, tidak diharapkan. Nanti besok saya akan ngomong lebih dalam tentang hal ini. Kalau masih tidak dengar. Haleluya. Mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus berkenan pada Allah. Gereja ini mesti mempersembahkan persembahan yang rohani. Bukannya surga mempersembahkan persembahan jasmani buat saudara. Kita mesti mempersembahkan persembahan yang rohani. Kenapa saya ke Kepulauan Riau? Ini persembahan rohani dari Los Angeles. Kami bikin kapal, kami bikin truk, kami berikan ke benih, semua kita yang biayain. Kalian tinggal jalan kan, yang beli kapal siapa? Bawanya aja dari Jakarta ke sini 150 juta loh. Yang berangkat ini hanya bayar makannya sendiri sama bensin. Mempersembahkan persembahan rohani. Bukan hanya buat orang-orang ini, tapi buat gereja di sini juga, supaya gereja di sini bisa melakukan misi dengan mudah. Pastor Lano siapa yang bayar gaji? Dan kan harus ada orang yang nungguin itu kapal itu terus bersama-sama dengan itu. Itu kapten kapal siapa yang bayar? ABK-nya siapa yang bayar? Yang keliling sebelum Anda datang itu supaya semuanya siap dan aman untuk menerima kedatangan saudara, siapa yang melakukan? Yang mikirin mesti kemana siapa? Itu saya ngajarin di gereja saya memberikan persembahan rohani. Itu persembahan rohani. Kenapa melakukan ini? Supaya menginspirasi gereja di sini untuk juga mempersembahkan persembahan rohani. Amin. Itu tujuannya begitu. Mempersembahkan persembahan rohani yang oleh karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Gak ada apa lu mau ngasih sesuatu kepada Allah itu yang berkenan. Dia udah punya semuanya. Nanti di surga dia lagi merasa bersyukur mau ngasih apa sama dia. Persembahan apa yang berkenan? Perhatian dari sekitar, pikirkan baik-baik apa yang gereja ini bisa lakukan sebagai persembahan rohani. Jangan terus-menerus permintaan jemaat untuk hal-hal yang jasmani itu yang kita fokuskan. Ajar jemaat kita untuk berpikir, lupakan urusan jasmanimu. Seorang prajurit yang baik tidak mempedulikan hal-hal penghidupannya. Itu kehidupan Tuhan. Tidak pernah dikotorin. Karena tidak populer. Karena orang maunya jadi customer, bukan jadi murid. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita di sini gereja harus menciptakan prajurit, bukan menciptakan customer. Amin. Amin. Haleluya. Ini tugas kita ini begini saudara. Kembali kepada firman Tuhan Efesus 3:10. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Jadi visi Tuhan bagaimana? The manifold wisdom of God. Berbagai ragam hikmat Allah. Artinya apa? Kalau orang dunia ini melihat ke gereja, dia lihat Tuhan. Berbagai ragam hikmat Allah. Kenapa berbagai ragam? Karena ada banyak saudara, Anda berbagai ragam jemaat di sini. Masing-masing menjadi manifestasi daripada hikmat Allah. Karena panggilan Anda masing-masing. Nah, ketika dunia melihat kepada kita secara keseluruhan, maka dia mendapat gambaran siapa Tuhan itu sesungguhnya. Itu visi Tuhan bagi kita. Ini yang harus kita bangun bersama-sama. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah dia di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah yang adalah kudus, dan bait Allah itu ialah
Amen. Saudara jangan terlalu remeh bahwa saudara telah dikirim menjadi oleh Allah. Jangan terlalu remeh bahwa Anda dipercayakan bahwa ketika dunia melihat Anda adalah representatif surga yang resmi. Jangan bikin malu surga. Jangan bikin malu kerajaan Allah. Mari kita menghidupi hidup ini sesuai dengan panggilan Tuhan. Amin, saudara. Amen. Pastor Bobi, cukup sudah? Ya. Ini poin saya pertama. Saya ada 3 poin. Ini baru poin pertama. Poin kedua saya akan lanjutkan besok. Ya. Dan bagaimana? Jadi poin kedua ini adalah what was the church like? Seperti apakah gereja? Nanti kita akan mendalami bagaimana gereja itu beroperasi untuk melakukan visi yang tadi. Nah, hari ini saya sudah letakkan visi Tuhan bagi gerejanya. Besok kita akan membicarakan tentang prakteknya bagaimana. Amin, saudara. Tapi hari ini saya mau tanya, sadarkah saudara bahwa gereja Tuhan itu mutlak dan bahwa adalah suatu kehormatan yang sangat besar bahwa Anda diundang menjadi bagian daripada gereja. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Mari kita berdiri, kita berdoa bersama-sama. Musik sama kita berdoa. Moga masyarakat musik. Haleluya. Menyenangkan